وبركاته. الحمد لله الذي أحيا قلوب العارفين برحمته وزين أفئدة المحبين بجمال طاعته وجعل ذكر مولد الحبيب المصطفى سببا لرحمته وبركته. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكر شكرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب في ظلمتها وتثبت الأقدام في فتنتها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أشرقت بقدومه الأكوان وتزينت بوجود الأزمان وانقشعت ببركته ظلمات الجهل والعصيان. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan untuk hadir dalam majlis penuh keberkahan ini. Hari ini kita berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, penutup para nabi, pembawa risalah dan cahaya bagi alam semesta. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, Maulid bukan sekedar acara seremonial, bukan pula sekedar acara tradisi turun-menurun, tetapi Maulid itu adalah tanda cinta. Ketika kita berkumpul membaca sholawat, mendengarkan kisah beliau, itu semua adalah bukti bahwa hati kita rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin mengenal beliau, kita ingin meneladani akhlak beliau, kita ingin hidup kita diterangi oleh cahaya beliau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di tengah zaman jahiliyah. Saat itu manusia hidup dalam kegelapan, kezaliman merajalela, perempuan dipandang hina, bayi perempuan dikubur hidup-hidup, perang antar suku tidak pernah berhenti, minuman keras dan biasa dan penyembahan berhala hampir menyeluruhi jazirah Arab. Tetapi justru di tengah kegelapan itu Allah menurunkan cahaya yang paling terang, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi seluruh Arab. Hadirin yang berbahagia, apa makna rahmat itu? Rahmat itu bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan, tumbuhan, bahkan lingkungan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu penyayang, bahkan kepada seekor kucing yang tidur di lengan jubahnya, beliau rela memotong kain jubahnya daripada membangunkan kucing yang sedang tidur. Beliau juga pernah menegur seorang sahabat yang menggamil anak burung dari induknya, lalu berkata, kembalikanlah anak burung itu kepada induknya. Tidaklah engkau lihat induknya menangis mencari anaknya. Inilah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya meliputi semua makhluk. Inilah yang dikatakan rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, peringatan Maulid seharusnya membuat kita bertanya,
Sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sering membaca sholawat, tetapi apakah sholawat itu hanya sekedar lisan atau benar-benar menghadirkan cinta dalam hati? Cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan dengan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang disabdakan oleh beliau, "Wa man ahabba sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang mencintai sunnatku, maka dialah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Kata cinta bukan cuma untuk kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, tetapi kita harus membuktikannya dengan cara apa? Dengan cara membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seseorang sedang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Sama seperti kita cinta kepada Rasulullah. Jika kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan banyak bersolawat kepadanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menyentuh hati tentang akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang Yahudi yang membawa makanan beracun. Makanan itu dimakan oleh salah satu sahabat dan membuatnya sakit. Ketika wanita itu ditangkap dan dibawa ke hadapan Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau melakukan ini?" Wanita itu menjawab, "Aku ingin menguji engkau, apakah engkau benar-benar seorang nabi?" Kata seorang wanita tersebut. Rasulullah tidak marah, tetapi beliau memaafkan wanita itu. Subhanallah, betapa agungnya akhlak beliau. Bahkan seseorang yang ingin mencelakainya, beliau masih mampu untuk memaafkan. Beginilah para hadirin yang harus kita contoh. Karena banyak sekali di era sekarang, di era digital, banyak anak-anak, banyak siswa yang tidak memiliki akhlak, terutama terhadap orang tuanya, terhadap gurunya. Betapa sakitnya hati seorang orang tua dan guru ketika melihat anak didiknya tidak memiliki akhlak sama sekali. Hadirin yang saya cintai, sekarang mari kita bercermin. Kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Banyak di antara kita yang sibuk dengan dunia tetapi melupakan akhirat. Banyak yang rajin bekerja mencari rezeki tapi lupa mendidik hati. Banyak yang pandai bermedsos tapi miskin dalam akhlak. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling berat timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlaknya yang baik. Nah, maka dari ini marilah kita memperbaiki akhlak kita sambil kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin memperingati Maulid Nabi dengan benar, maka kita harus memperbaiki akhlak kita. Jadilah seorang anak yang berbakti kepada orang tua, jadilah seorang suami atau istri yang saling menyayangi, jadilah seorang tetangga yang peduli, dan jadilah seorang muslim yang mendengarkan kedamaian. Hadirin rahimakumullah, marilah kita jadikan Maulid Nabi ini titik balik. Mari kita perbarui niat kita perbaiki hati kita, dan teguhkan langkah untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Maulid hanya menjadi acara tahunan, tetapi tidak meninggalkan bekas dalam hidup kita. Jadikanlah Maulid sebagai api yang menyala semangat cinta kita kepada Nabi. Karena dengan cinta itulah kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk umat yang mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Semoga kita bisa mengikuti jejak dalam kebaikan, dan semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ini benar, ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, ini murni dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk 12-2.